Halo guys, balik lagi sama gue Mario. Kali ini gue akan membagikan beberapa tugas-tugas yang gue lakukan, bahkan teman-teman gue lakukan di semester ini. Intinya gue akan membagikan tugas-tugas mereka, bahkan kita sedang mengerjakan tugas yaitu menganalisa site ya. Site apa? Site yaitu site Pusdiklat. Pusdiklat yang kita kerjakan adalah Pusdiklat yang berbeda-beda ya. Mungkin dari gue adalah Pusdiklat buat guru, teman-teman gue mungkin ada yang buat media, bahkan yang lain-lain seperti itu. Untuk teman-teman semua yang lagi cari contoh gimana sih menganalisa site dari yang benar, gimana sih teman-teman boleh lihat video ini menjadi referensi buat teman-teman semua. Mungkin buat teman-teman semua yang lagi duduk di bangku SMA, bahkan teman-teman juga yang punya cita-cita pengen jadi arsitektur, teman-teman boleh lihat tayangan ini jadi referensi buat teman-teman semua yang nanti mau kuliah arsitektur. Gimana sih nanti buat menganalisa site sampai jadi bangunan itu seperti apa. Kali ini gue akan membagikan video khusus untuk menganalisa site. Mungkin kedepannya lagi sampai desainnya seperti apa. Oke teman-teman semua yang lagi cari referensi boleh lihatin video ini. Mungkin ada beberapa hal yang teman-teman gue revisi di video mereka juga sih teman-teman semua. So teman-teman semua boleh lihatin video ini, boleh menjadi referensi buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amania dari kelompok 5. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trini selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Arsitektur 3 dan kepada Bapak Agus Setiawan selaku asisten dosen mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisa tapak bangunan Pusdiklat. Ini adalah peta lokasi tapak. Tapak yang akan dibangun berada di negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, lebih tepatnya di Kelurahan Cipedak. Latar belakang Desa Cipedak, Kecamatan Jagakarsa. Latar belakang Kecamatan Jagakarsa. Kecamatan Jagakarsa merupakan salah satu dari 10 kecamatan dalam wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Secara geografis, Kecamatan Jagakarsa terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat. Pembentukan wilayah administratif kecamatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 pada tanggal 18 Desember 1990. Kecamatan Jagakarsa terbagi menjadi 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Ciganjur, Kelurahan Sawah, Jagakarsa, Lenteng Agung, Tanjung Barat, dan Kelurahan Cipedak. Batas wilayah Kecamatan Jagakarsa di sebelah utara berbatasan dengan Jalan Margasatwa, Jalan Sagu, Jalan Jo, Jalan TB Simatupang, Jalan Pol Tangan. Sebelah selatan berbatasan dengan Pilar Batas, Desa Pondok Cina, Pupusan, Tanah Baru, Kotamadya Depok, Gandul, Kecamatan Sawangan, Bogor. Sebelah timur berbatasan dengan Kali Ciliwung dan sebelah barat berbatasan dengan Kali Kerukut. Dari segi perekonomian, Kecamatan Jagakarsa masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi. Kehidupan beragama di Kecamatan Jagakarsa, sebagian besar masyarakatnya adalah beragama Islam. Lalu yang terakhir dari segi sosial budaya, secara umum kondisi sosial budaya dari sisi jenjang pendidikan formal di mana sebagian masyarakat masih mendominasi bagi kaum laki-laki untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibanding dengan kaum perempuan. Berikut ini adalah data tapak bangunan Pusdiklat. Lokasinya berada di Jalan Aslih nomor 6, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Luas lahannya kurang lebih 5.000 meter persegi, di mana peruntukan lahan digunakan untuk bangunan pusat pendidikan dan pelatihan. KDB-nya yaitu koefisien dasar bangunan sebesar 50% dari luas lantai dasar bangunan, jadi kurang lebih 2.500 meter persegi. KLB koefisien lantai bangunan 1,5 kali dari luas lahan, jadi 7.500 meter persegi. GSB atau garis sepadan bangunan
3,5 meter sampai 4 meter dari jalan asli, karena lebar jalan asli tersebut yaitu 7 meter sampai 8 meter. GSS garis badan sungai yaitu 15 meter. Dengan koefisien dasar hijau 20% kali 5.000 meter persegi yaitu 1.000 meter persegi. Garis kontur pada tapak yaitu mewakili, setiap garis konturnya mewakili ketinggian 1 meter. Masa bangunannya merupakan masa bangunan majemuk dan ketinggian maksimalnya yaitu 7 lantai yang diperbolehkan. Selanjutnya akses makro. Pada gambar sebelah kiri ini adalah batas kelurahan Cipedak. Jika diperbesar menjadi gambar di sebelah kanan ini yaitu lokasi tapak pada tanda garis merah ini. Untuk menuju lokasi tapak, jika kita datang dari stasiun Gambir, bisa ditempuh melalui Jalan MH Tamrin menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, melewati Senayan, menuju ke Jalan Patimura, melewati Pasaraya Blok M, menuju ke Jalan Prapancaraya, lalu ke Jalan Pangeran Antasari, lalu kita bisa masuk ke Jalan Tol Depok Antasari, dan keluar melalui exit tol menuju Jalan Brigif. Kemudian kita menuju ke Jalan Kopo, Jalan Muhammad Kahfi 1, lalu kita ke Jalan Asli, yaitu sampai pada lokasi tapak. Jika kita datang dari Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, kita bisa menuju ke Jalan Tol Cililitan 2, Jalan Tol Jagorawi, Jalan Tol Pondok Pinang TMII, Jalan Tol Depok Antasari, lalu kita exit tol melalui Jalan Brigif, menuju ke Jalan Kopo, lalu kita ke Jalan Muhammad Kahfi 1 dan ke Jalan Asli, lalu kita sampai ke lokasi tapak. Kemudian akses mikro. Pada lingkaran ini adalah letak tapaknya. Jadi letak tapak di sini tergolong sangat strategis karena dekat dengan fasilitas-fasilitas umum, yaitu seperti SDIT Al-Islam Ciganjur sekitar 900 meter dari tapak. Kemudian Bambu Asli Residence sekitar 400 meter dari tapak. Kemudian ada Koramil Jagakarsa sekitar 650 meter dari tapak. Kemudian ada tempat wisata Embung Cinta Asli sekitar 750 meter dari tapak. Berikutnya ada SMK Negeri 63 Jakarta sekitar 290 meter dari tapak. Kemudian ada Masjid Jami Al-Ikhlas sekitar 550 meter dari tapak, dan yang terakhir yaitu ada pom bensin paling dekat dengan tapak berjarak 500 meter. Sebenarnya di area tapak ini masih banyak lagi fasilitas-fasilitas umum yang terdekat seperti pondok pesantren, komplek perumahan atau residence lainnya. Tapi kali ini saya hanya menjelaskan seperti yang pada slide ini. Kemudian analisa topografi. Kondisi topografi lahan existing pada saat ini hanya berupa area kebun yang banyak ditumbuhi pepohonan. Area ini merupakan lahan berkontur yang memiliki ketinggian 9 meter dari sungai dan berada di sebelah barat site. Jadi ini adalah gambar site-nya. Site yang akan kita bangun. Kemudian di sebelah baratnya terdapat sungai yang langsung berbatasan dengan tapak. Kondisi kontur pada bagian timur site, kondisi kontur pada bagian timur ini lebih tinggi dibanding pada bagian barat. Hal ini memudahkan pembangunan saluran sanitasi yang akan diarahkan menuju sungai yang ada di sebelah barat. Berikut ini adalah gambar-gambar dari kondisi topografi dari tapak tersebut, yang mana nampak pada gambar masih berupa pepohonan. Dan di sebelahnya ada kolam atau danau seperti pada gambar yang ada di kiri bawah. Selanjutnya kontur tanah. Kondisi tanah pada tapak yaitu berkontur miring ke arah barat. Setiap garis kontur memiliki ketinggian 1 meter. Hal ini akan memudahkan dalam merancang saluran sanitasi sehingga dapat diarahkan ke arah sungai yang berada di sebelah barat tapak. Gambar yang ada di sebelah kiri ini adalah kondisi konturnya. Dengan garis putus-putus merah ini adalah batas tapaknya. Tapak menurun dari timur ke arah barat. Selanjutnya analisa arah angin. Tapak yang berlokasi di Kecamatan Jagakarsa ini berada di sebelah utara Kota Depok dan Kota Bogor, di mana secara geografis letak Kota Bogor lebih tinggi dibanding Jakarta. Oleh karena itu, arah aliran angin akan mendominasi dari selatan menuju ke utara. Dari selatan sini menuju ke utara. Di sebelah barat tapak terdapat
Di sebelah barat tapak terdapat kolam yang merupakan ruang terbuka sehingga memungkinkan berhembusnya angin lebih kencang dibanding sisi tapak bagian timur. Dengan segala pertimbangan arah aliran angin tersebut akan membuat sirkulasi udara di dalam tapak terdistribusi dengan baik sehingga perancang dapat memperhitungkan struktur bangunan yang tepat untuk tapak tersebut. Selanjutnya, analisa orientasi matahari. Lokasi tapak berada di sebelah selatan jalan raya. Matahari pagi akan terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Rencana bangunan akan dibangun menghadap ke arah utara, yaitu di bagian tengah side. Sisi kanan side akan dibangun lapangan olahraga outdoor termasuk kolam renang untuk memanfaatkan sinar matahari pagi. Sedangkan sebelah kiri side akan dibangun area servis maupun masjid atau mushola. Selanjutnya, analisa kebisingan. Analisa kebisingan dikelompokkan menjadi 3, yaitu area tidak bising berwarna hijau, tidak terlalu bising berwarna kuning, dan area bising berwarna merah. Sumber kebisingan berasal dari jalan raya yang berada di sebelah utara tapak, yaitu jalan asli, dan pemukiman padat penduduk yang berada di sebelah timur tapak. Oleh karena itu, ini diberi tanda merah sebelah utara dan sebelah timur karena merupakan area bising. Sedangkan di sebelah barat tergolong area yang tidak bising karena hanya terdapat kolam. Sebelah selatan tapak merupakan area tidak terlalu bising karena pemukiman tidak padat penduduk dan ada sebuah pemancingan di sini, area pemancingan di sebelah selatan. Selanjutnya, aliran drainase. Aliran drainase diarahkan menuju sungai yang berada di sebelah barat tapak. Untuk air limbah dari musola, kamar mandi, wastafel, laundry room, kolam renang, dapur, dan sebagainya akan dialirkan langsung menuju ke sungai. Sedangkan air limbah dari WC akan dialirkan menuju septic tank terlebih dahulu, lalu ke sungai. Berikutnya, analisa vegetasi. Analisa vegetasi ini, sumber vegetasi dari tapak berasal dari 3 sumber. Yang pertama, 3 pohon existing yang terdapat di dalam tapak, yaitu pada lingkaran yang hijau ini. 3 pohon besar tersebut tidak akan ditebang pada saat proses pembersihan lahan. Ketiga pohon ini akan digunakan sebagai elemen penghijauan sehingga menghasilkan udara yang segar. Kemudian pohon-pohon yang ada di tepi sungai, yaitu di area yang biru ini. Karena berbatasan langsung dengan sungai, maka terdapat pepohonan di tepi sungai yang dapat menambah penghijauan untuk tapak. Pepohonan ini tidak akan ditebang pada saat pembersihan lahan. Kemudian pohon-pohon di bagian depan tapak. Pohon-pohon yang berada pada bagian depan dekat dengan jalan merupakan pepohonan yang saat ini sudah ada dan tidak akan ditebang pada saat pembersihan lahan. Selanjutnya, zoning tapak. Zoning terbagi menjadi 3. Public, semi-private, dan private. Untuk area yang berwarna hijau ini adalah public. Ini yaitu bagian depan tapak dari pintu masuk menuju ke arah barat tapak. Kemudian semi-private ada di sebelah barat tapak. Ini akan digunakan untuk musola dan parkir. Kemudian area private yaitu dari gedung inti menuju ke arah timur lalu ke selatan. Ini merupakan area private karena hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang boleh masuk. Selanjutnya, sirkulasi di dalam tapak. Akses keluar dan masuk tapak melewati 1 pintu saja yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan. Jadi area masuknya lewat sebelah sini, yaitu sebelah utara tapak, di mana kendaraan akan diarahkan langsung menuju ke barat tapak, lalu akan bertemu area parkir di sebelah barat. Kemudian jika dia tidak parkir, langsung saja ke arah selatan, kemudian ke arah timur. Nanti akan bertemu lagi lahan parkir di belakang. Kemudian akses keluarnya yaitu kembali ke arah utara. Kemudian di sini terdapat 3 lahan parkir, yaitu di bagian depan sebelah timur, kemudian bagian barat dan bagian selatan. Selanjutnya, maket kontur atau gubahan massa. Pada gambar sebelah kiri adalah kondisi tapak di mana tapaknya berkontur dan memiliki 3 pohon existing. Sedangkan di sebelah kanan adalah tapak yang sudah ada gubahan massanya. Di dalam tapak ini terdapat 3 massa bangunan yang membentuk gedung pusdiklat.
yaitu yang berwarna magenta ini bangunan inti, yang berwarna biru adalah area terbuka atau lapangan olahraga, yang berwarna kuning adalah bangunan penunjang. Di dalam bangunan inti terdapat ballroom, function room, restoran, kitchen, bedroom, dan ruang lain yang digunakan sebagai inti kegiatan diklat. Sedangkan pada bangunan penunjang terdapat masjid dan laundry room. Pada area terbuka terdapat lapangan olahraga, kolam renang, ruang ganti, dan fasilitas-fasilitas lain penunjang diklat. Seperti ini maket kontur dan kira-kira gubahan masanya yang akan nantinya akan dibangun sebagai bangunan pusdiklat. Selamat pagi, saya Niken Dwi Astuti. Di sini saya akan menjelaskan analisa tapak Pusdiklat Media dan Komunikasi. Ini berlokasi di Jalan Asli, Jalan Muhammad Kafi 1, Cipedak, Jakarta, Jakarta Selatan. Di sini lokasinya. Di sini luas lahannya 5.000 meter persegi, peruntukan tanahnya adalah pusdiklat, KDB-nya dengan 50%, KLB 1,5, GSB-nya 10 meter dari jalan asli, GSS-nya 15 meter, garis konturnya setiap garis kontur mewakili ketinggian 1 meter, masa bangunannya majemuk. Dan letak geografisnya adalah Kecamatan Jagakarsa, itu terdekat adalah dari Kota Depok, selain Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Cimanggis, dan sebelah utaranya ada Jalan Marga Satwa, Jalan TB Simatupang, sebelah timur ada Kali Ciliwung, sebelah selatan ada Jalan Baru Kota yang ada Depok, dan sebelah barat ada Kali Krukut. Sosial budayanya, masyarakat Jagakarsa didominasi oleh warga asli Betawi. Kebudayaannya adalah budaya Betawi seperti tari-tarian, orkes gambus, objek wisata, dan lain sebagainya. Iklimnya adalah rata-rata 28 derajat Celcius dengan kelembapan 89%. Perekonomiannya, mereka merupakan perdagangan, otomotif 16%, konstruksi pembangunan dan jasa keuangan dan asuransi 14%. Kehidupan beragamanya, mayoritas agama Kecamatan Jagakarsa beragama Islam 87%, dan sisanya 13% terdiri dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, 13% dari populasi. Akses lokasinya bisa diakses dari arah Tangerang melewati Tol Merak dan Tol Lingkar Jakarta, dan dari Jakarta bisa lewat Jalan Pangeran Antasari, dan dari Bekasi bisa lewat Tol Lingkar Keluar dan Pondok Pinang, dan dari Depok bisa diarah dari Jalan Tanah Baru dan Jalan Muhammad Kafi. Ini adalah lokasinya, itu di set A. Saya mendapatkan set A, itu di sekitarnya ada infrastruktur di sekitar setnya adalah ada kantor Kelurahan Cipedak, Taman Kaswarina, Golf Matoa, ada sekolah alam, ada Islamic School, ada Balai Dibit, dan ada ISTN, Pasar Timbul, dan BPPTL. Dan ini adalah analisa topografinya. Existingnya adalah tanah kosong, ada di sini, yang dimanfaatkan untuk perkebunan atau lahan hijau dengan kontur yang menurun di sebelah kirinya ada Jalan Asli dan sebelah kanannya adalah Jalan Muhammad Kafi, diapit oleh dua jalan, dan kontur tanahnya menurun. Tampak kontur tanah berendah ke arah barat. Setiap garis kontur memiliki ketinggian 1 meter. Kontur paling tinggi dari arah timur set dengan ketinggian 6 meter. Analisa mataharinya adalah itu dari arah timur, daerah siang dan arah sore. Jalan ini pagi, ini siang, ini sore, dan ini adalah segmen P. Tadi siang akan sangat panas sekali. Dan karena jalan raya ini diapit oleh dua jalan, itu akan sangat bising dan mungkin nggak sangat panas, dan
solusi bangunannya adalah akan menghadap ke arah selatan, sisi timur akan digunakan sebagai public area, sisi barat akan dimanfaatkan sebagai taman dan open space untuk semi public area, dan sisi utara akan digunakan untuk private space. Analisa kebisingannya adalah itu karena dua sisi sininya ada jalan raya, sebelah sisi ini akan cenderung bising dan sebelah sininya sedikit lebih tidak bising karena ini adalah perumahan warga. Dan solusinya adalah di sisi timur dan sisi selatan sini adalah sisi timur dan selatan akan dijadikan public space, dan sisi utara dan barat akan dijadikan private space. Dan analisa arah anginnya adalah di sebelah timurnya itu bangunannya lebih sedikit, makanya angin akan datang dari arah tenggara dan arah timur, dan dari arah sedikit arah selatan, dan bagus untuk sirkulasi udara. Bangunan ini jika dimanfaatkan dengan baik. Dan zoning tapak ini untuk site A, di depannya akan saya gunakan sebagai public space, di belakangnya semi private dan di belakangnya ada private. Dan untuk zoning pada bangunan akan seperti ini, di depannya akan jadi public space, di belakangnya akan ada semi private dan di belakangnya ada private. Karena bangunannya adalah bangunan majemuk, maka ini adalah 3 bangunan yang berbeda. Jadi nanti akan ada koneksi. Dan ini adalah studi bentuk massa. Bangunan ini nanti akan ada 3 massa bangunan, dan nanti yang paling depan itu akan lebih rendah agar memudahkan sirkulasi udara untuk site ini. Ini adalah sirkulasi udaranya, dari arah timur dan dari arah sebaliknya dan dari arah selatan, jadi nanti akan membuat bangunan ini lebih sejuk. Di tengahnya nanti akan dijadikan taman dan juga olahraga, inner courtyard. Oke guys, seperti itu tugas-tugas dari teman-teman gua. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua yang lagi cari referensi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Kalau teman-teman semua suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan tekan tombol kiri di sebelah gua. Oke guys, seperti itu. Sampai jumpa di next videonya lagi. Dah.